Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyanti dari 10 OTKP. Saya akan menjelaskan pengarsipan sistem geografis. Pengarsipan sistem geografis adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemeliharaan informasi geografis atau spasial. Ini mencakup data geografis seperti peta, citra satelit, informasi, dan atribut lainnya. Sistem pengarsipan geografis digunakan untuk mengatur dan memudahkan akses data geografis yang diperlukan dalam berbagai konteks, seperti perencanaan kota, pemantauan lingkungan, dan analisis geografis. Tujuan pengarsipan sistem geografis adalah untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data geografis atau spasial seperti peta, citra, satelit, data geospasial, dan informasi terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah 1. Memudahkan akses dan pencarian data geografis. Sistem pengarsipan memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan data geografis yang diperlukan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efisien. 2. Menjaga keutuhan data. Pengarsipan memastikan bahwa data geografis tetap utuh dan tidak terganggu. Ini sangat penting dalam menjaga kualitas informasi geografis. 3. Meningkatkan kolaborasi. Dengan data yang tersimpan dengan baik, berbagai pihak dapat dengan mudah berbagi informasi geografis dan bekerja sama dalam proyek-proyek berbasis lokasi. 4. Mengelola perubahan data. Sistem pengarsipan dalam mengelola perubahan data geografis seiring waktu, termasuk pembaruan, revisi, dan penyimpanan versi yang berbeda. 5. Mematuhi regulasi. Dalam beberapa kasus, tujuan pengarsipan sistem geografis adalah untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data geografis atau spasial seperti peta, citra satelit, data geospasial, dan informasi terkait lainnya. 6. Memudahkan akses dan pencarian data geografis. Sistem pengarsipan memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan data geografis yang diperlukan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efisien. 7. Menjaga keutuhan dan pengarsipan memastikan bahwa data geografis tetap utuh dan tidak terganggu. Ini sangat penting dalam menjaga kualitas informasi geografis. 8. Meningkatkan kolaborasi. Dengan data yang tersimpan dengan baik, berbagai pihak dapat dengan mudah berbagi informasi geografis dan bekerja sama dalam proyek-proyek berbasis lokasi. Pengarsipan data geografis diperlukan untuk mematuhi peraturan dan persyaratan hukum tertentu. 9. Membantu analisis spasial. Data yang terarsip dengan baik dapat digunakan dalam analisis spasial, termasuk pemetaan, perencanaan, tata guna lahan, pemodelan lingkungan, dan banyak aplikasi lainnya. 10. Pengarsipan sistem geografis membantu memanfaatkan data geografis untuk berbagai tujuan, baik dalam konteks penelitian, manajemen sumber daya alam, perencanaan wilayah, transportasi, dan banyak bidang lainnya. Fungsi pengarsipan dalam sistem geografis. Geographic Information System atau GIS mengacu pada penyimpanan, pengelolaan, dan organisasi data geografis. Ini merupakan aspek penting dalam operasi GIS yang meliputi 1. Penyimpanan data. Pengarsipan GIS melibatkan penyimpanan data geografis dalam format digital. Ini mencakup peta, citra satelit, dan vektor seperti garis dan poligon, dan atribut terkait data tersebut dapat disimpan dalam database geografis. 2. Pengelolaan data. GIS membantu dalam pengelolaan data geografis yang melibatkan pemeliharaan data, perubahan, pembaruan, dan penghapusan data sesuai kebutuhan. Manajemen data ini penting untuk menjaga data yang akurat dan relevan. 3. Integrasi data. Pengarsipan GIS memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber. Ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk data peta dan cuaca, data demografi, dan sebagainya, untuk analisis yang lebih komprehensif. 4. Indeksasi data. GIS mengatur data dengan indeksasi yang memudahkan pencarian dan akses data yang dibutuhkan. Ini memungkinkan pengguna untuk menemukan data berdasarkan lokasi, atribut, dan karakteristik tertentu. 6. Keamanan data. Penting untuk menjaga keamanan data geografis. Pengarsipan GIS melibatkan pengendalian akses dan perlindungan data dari ancaman keamanan. 7. Menyediakan akses data. Pengarsipan sistem geografis juga mencakup memberikan akses dan kepada pengguna yang memiliki izin. Hal ini memungkinkan pengguna seperti pemangku kepentingan, ilmuwan, dan pengambil keputusan untuk mengakses
data sesuai kebutuhan mereka. 8. Pemeliharaan riwayat data. GIS biasanya mencatat riwayat perubahan data geografis. Ini membantu dalam melacak bagaimana data telah berkembang seiring waktu. 9. Replikasi data. Data geografis dapat direplikasi atau disalin. Kelebihan 1. Pemahaman yang lebih baik. GIS memungkinkan untuk visualisasi data geografis sehingga memudahkan pemahaman dan analisis tentang fenomena geografis seperti distribusi wilayah, topografi, atau perubahan sepanjang waktu. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik. GIS membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi spasial yang akurat yang dapat digunakan dalam perencanaan, pengembangan, dan manajemen sumber daya alam, infrastruktur, dan proyek-proyek berbasis lokasi. 3. Analisis yang lebih mendalam, termasuk overlay dan analisis jarak yang dapat menghasilkan wawasan tambahan dalam data geografis. 4. Efisiensi operasional. GIS dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai sektor seperti pemantauan lingkungan dan pemetaan lahan, pemahaman populasi, dan pemantauan bencana alam. Kekurangan. 1. Biaya implementasi. Implementasi GIS dapat mahal, termasuk akuisisi perangkat lunak, peralatan, pelatihan, dan pemeliharaan sistem. 2. Keterbatasan data. Kualitas data geografis sangat penting dan seringkali data yang berkualitas tinggi tidak tersedia untuk semua lokasi. Selain itu, data geografis kadang-kadang tidak selalu terkini. 3. Kompleksitas. Penggunaan GIS memerlukan pemahaman teknis yang cukup dan dapat menjadi kompleks bagi pengguna yang kurang berpengalaman. 4. Privasi dan keamanan. Masalah privasi dan keamanan dapat timbul ketika data geografis sensitif digunakan atau dipublikasikan, sehingga memerlukan tindakan perlindungan tambahan. 5. Ketergantungan pada teknologi. Kegagalan sistem atau penggangguan teknis dapat mengganggu penggunaan GIS, terutama dalam situasi darurat atau yang membutuhkan respon cepat. Perbandingan sistem abjad. Sistem abjad mengorganisasi informasi berdasarkan urutan atau karakter dalam alfabet. Sistem geografis. Sistem geografis mengorganisasi informasi berdasarkan lokasi geografis atau ruang. Saya memilih pengarsipan sistem abjad karena lebih mudah daripada sistem geografis. Dalam pengarsipan abjad, mengurutkan item berdasarkan urutan alfabet sehingga mudah untuk menemukan item berdasarkan nama atau judul. Di sisi lain, pengarsipan berdasarkan sistem geografis memerlukan pemahaman lokasi fisik atau geografis yang bisa lebih rumit, terutama jika koleksi besar atau jika lokasi geografis berubah seiring waktu. Penerimaan surat. Di sini saya menerima 12 surat dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Penyortiran surat. Di sini saya masukkan ke dalam daftar klasifikasi arsip, terdiri dari kode, subkode, dan caption. Contohnya, kodenya JT2, subkodenya Jawa Timur, captionnya Jawa Timur, Prima Nusantara, PT. Pencatatan surat di buku agenda tunggal dari mulai tanggal terima atau kirim sampai kode arsip. Penyimpanan surat. Karena menggunakan sistem geografis, jadi nama guide-nya jadi nama provinsi. Jadi contohnya di sini surat dari Jakarta disimpan di guide DKI. Kartu indeks terdiri dari judul surat, nomor surat, dan tanggal surat, dan di atasnya ada kode dan surat masuk atau keluar. Kodenya diambil dari 2 huruf dari kata kedua. Terima kasih, maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.